Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang gaya. Apa itu gaya? Secara sederhana, gaya adalah sebuah tarikan dan dorongan. Gaya memiliki sifat-sifat berikut. Dapat mengubah arah gerak benda, dapat mengubah posisi benda dengan menggerakkannya, dan juga dapat mengubah bentuk benda. Gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Berikut yang termasuk gaya sentuh. Yang pertama ada gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek. Sedangkan berikut yang termasuk gaya tak sentuh. Ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Siapa yang tidak mengenal Isaac Newton? Newton adalah seorang ahli matematika sekaligus filsuf dari Inggris yang menggagas hukum Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja mengubahnya. Contoh hukum 1 Newton seperti tendangan penalti. Bola yang semula diam, akhirnya bergerak karena ditendang oleh pemain. Hukum 2 Newton berbunyi, perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Contohnya ketika kita harus berjalan sambil mendorong motor ke bengkel terdekat. Esok harinya mobil kita yang mogok, tetapi apakah kita akan tetap mendorong mobil itu sendirian ke bengkel? Tentu tidak. Mobil memiliki massa yang lebih besar daripada motor. Hukum 3 Newton berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Contohnya seperti kita sedang naik perahu. Pada dasarnya, perahu bergerak dengan arah yang berlawanan dari arah kita mendayung. Jika kita mendayung ke arah belakang, perahu akan bergerak maju. Namun sebaliknya, ketika kita mendayung ke depan, perahu justru bergerak mundur. Gaya ada beberapa macam. Ada gaya normal, gaya berat, dan gaya gesek. Di sini terdapat sebuah buku yang diletakkan di atas meja. Panah yang menghadap ke bawah disebut gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda bermassa. Rumus gaya berat adalah W sama dengan massa dikali gravitasi. Sedangkan panah yang menghadap ke atas disebut gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda. Adapun gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis memiliki rumus mu s kali n. Gaya gesek kinetik memiliki rumus mu k dikali n. Berikut adalah contoh soal tentang gaya, yakni gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Contoh soal pertama tentang gaya berat. Sebuah kotak buku memiliki massa 20 kg. Jika percepatan gravitasi bumi di daerah pegunungan besarnya 9,8 meter per second kuadrat, berapakah besar berat kotak buku? Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa massa adalah 20 kg dan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Apa yang ditanya? W itu artinya berat. Rumus berat sama dengan massa dikali gravitasi. 20 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat sama dengan 196 Newton. Contoh soal kedua tentang gaya normal. Sebuah balok sedang diam. Massa balok tersebut 3 kg. Percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat dan diberi gaya sebesar 15 Newton. Besar dan arah gaya normal yang bekerja pada balok tersebut adalah. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui besar massanya adalah 3 kg, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, gayanya 15 Newton, dan kita dapat mengetahui beratnya adalah tinggal massa dikali gravitasi. 3 dikali 10 sama dengan 30 Newton. Yang ditanya di sini adalah besar dan arah gaya normal. Arah gaya normalnya sudah tentu seperti ini, seperti gambar berikut ini. Gaya normalnya menghadap ke atas, gaya yang diberikan menghadap ke bawah yaitu F, dan gaya beratnya menghadap ke bawah.
Sedangkan cara mencari besar gaya normalnya, kita dapat menggunakan hukum Newton 1, yakni sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena sudah diketahui bahwa balok ini sedang dalam keadaan diam. Selanjutnya, kita hitung ke bawah. Sigma F sama dengan 0. Sigma F ini artinya jumlah gaya yang terjadi pada benda tersebut. Tadi kan gaya normalnya menghadap ke atas, gaya yang diberikan menghadap ke bawah, dan gaya berat juga menghadap ke bawah. Gaya yang menghadap ke atas bernilai positif dan gaya yang menghadap ke bawah bernilai negatif. Sehingga N dikurang F dikurang W sama dengan 0. Lalu dipindah ruas, N sama dengan F ditambah W. Tinggal dimasukkan deh angka-angkanya. N sama dengan 15 Newton ditambah 30 Newton sama dengan 45 Newton. Contoh soal yang ketiga tentang gaya gesek. Sebuah balok bermasa 10 kg berada di atas lantai mendatar kasar. Mu S sama dengan 0,6 dan mu K sama dengan 0,3. Kemudian, balok ditarik gaya sebesar F mendatar. Gravitasinya sebesar 10 meter per second kuadrat. Tentukan gaya gesek yang dirasakan balok dan percepatan balok jika A. F sama dengan 50 Newton, B. F sama dengan 70 Newton. Kita dapat mengetahui masanya sebesar 10 kg, mu S sama dengan 0,6, mu K sama dengan 0,3, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, dan gaya yang diberikan 50 Newton dan 70 Newton. Yang ditanya adalah besar gaya dan percepatannya. Sebelum itu, pertama-tama kita cari gaya normalnya terlebih dahulu. Rumus gaya normal N sama dengan W. Mencari W, yakni massa dikali gravitasi. 10 kg dikali 10 meter per second kuadrat sama dengan 100 Newton. Pengaruh gaya F dapat diketahui dengan menghitung dahulu gaya gesek statis yang bekerja pada balok tersebut, yaitu sebagai berikut. Rumusnya Fs sama dengan mu S dikali N. Mu S-nya tadi sudah diketahui 0,6 dan gaya normalnya sudah kita cari tadi sebesar 100 Newton. Jadi 0,6 dikali 100 Newton. Jadi Fs-nya itu sama dengan 60 Newton. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke dalam soalnya. Soal yang A itu tadi diberikan gaya sebesar 50 N. Karena gaya yang diberikan lebih kecil dibandingkan gaya gesek statisnya, maka balok masih tetap diam sehingga berlaku hukum 1 Newton, yakni sebagai berikut. Sigma Fx sama dengan 0. F besar dikurang F kecil sama dengan 0. Pindah ruas, F kecil sama dengan F besar. Sehingga F kecilnya sama dengan 50 Newton. Karena benda diam, maka percepatannya adalah 0. Jadi, gaya gesek dan percepatan balok sebesar 50 Newton dan 0 meter per second kuadrat. Sekarang kita menuju soal yang B. Dengan diberikan gaya sebesar 70 Newton. Karena gaya yang diberikan lebih besar daripada gaya gesek statis, maka balok bergerak. Dan gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik, yaitu sebesar Fk sama dengan mu K dikali N. Mu K-nya tadi 0,3 dan gaya normalnya adalah 100. Jadi 0,3 dikali 100 sama dengan 30 Newton. Karena balok bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton, yaitu sebagai berikut. Sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan. Sigma Fx ini maksudnya gaya yang diberikan dikurang dengan gaya gesek kinetik sama dengan massa dikali percepatan. Tadi gaya yang diberikannya kan 70, lalu gaya gesek kinetiknya 30. Nah, ini dikurang 70 dikurang 30 sama dengan 40. Lalu massa dikali percepatan, massanya tadi 10, sedangkan percepatannya adalah yang kita cari. Jadi kita turunin 10A, lalu ditukar ruasnya 10A sama dengan 40. Lalu A-nya 40 dibagi 10, yakni 4 meter per second kuadrat. Jadi, gaya gesek dan percepatan balok adalah 30 Newton dan 4 meter per second kuadrat. Resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya adalah total atau keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu sistem. Ada resultan gaya searah yang memiliki rumus R sama dengan F1 ditambah F2. Resultan ini terjadi ketika dua gaya atau lebih bekerja pada suatu benda yang memiliki arah sama.
Resultan gaya berlawanan arah memiliki rumus R sama dengan F2 dikurang F1. Dan yang terakhir ada resultan gaya tegak lurus yang memiliki rumus seperti Pitagoras, yakni R sama dengan akar dari F1 di pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2. Sekian, terima kasih.